Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Cinta Pridivani dengan NIM akhir 295. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi penologi ataupun viktimologi, yaitu hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Yang pertama terkait era baru sistem peradilan pidana dalam Undang-Undang KUHP. Tujuan pembaruan atau perubahan mendasar dari KUHP adalah dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi hukum pidana secara menyeluruh, dan terkodifikasi. Pada KUHP lama, hukum pidana memusatkan perhatian pada perbuatan atau tindak pidana. Sementara dalam KUHP baru memusatkan pada menjaga harmoni antara faktor objektif atau perbuatan dan faktor subjektif ataupun pribadi, kejiwaan, dan sikap. Artinya, KUHP baru tidak hanya memusatkan perhatian pada tindak pidana yang terjadi, tetapi juga faktor individu pelaku tindak pidana. Terpaduan ada pada adopsi konvensi, yaitu menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dalam KUHP, di mana pemerintah Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998. Hal yang sama telah diadopsi dalam definisi sistem permasyarakatan yang menyatakan bahwa perlakuan terhadap tahanan, anak, warga binaan dilaksanakan melalui fungsi kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini menjelaskan bahwasanya pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk merendahkan harkat manusia. Pembaharuan selanjutnya adalah terdapatnya tujuan dan pedoman pemidanaan. Penerapan pidana yang tidak dilandasi dengan tujuan yang jelas dapat berakibat pada tidak berfungsinya hukum pidana. Undang-Undang KUHP nasional atau Undang-Undang KUHP 2023 pada pasal 51 menyebutkan bahwasanya pemidanaan bertujuan antara lain yang pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Kemudian yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pasal ini berkesinambungan erat dengan pasal 2 Undang-Undang Permasyarakatan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan sistem permasyarakatan mempunyai tujuan, antara lain, yang pertama, memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Yang kedua, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan. Dan yang terakhir yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Poin yang kedua yaitu terkait kedudukan permasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terhadap tujuan pemidanaan. Dalam pemasyarakatan, sistem peradilan pidana yang merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk tujuan perwujudan pemidanaan digunakan dengan cara mengedepankan kerjasama serta koordinasi yang dilakukan oleh sub-sub sistem di dalamnya. Hal ini dilakukan dengan harapan
dapat membangun keselarasan serta harmonisasi dalam penegakan hukum, bertujuan pemidanaan yang baik. Tujuan yang ingin dicapai dalam sistem peradilan pidana yakni melakukan resosialisasi dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan hingga data mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 3 tingkatan dari tujuan sistem peradilan pidana, antara lain yaitu tujuan jangka pendek, di mana tujuan yang ingin dicapai yakni resosialisasi dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana. Yang kedua, tujuan jangka menengah, yaitu tujuan yang ingin dicapai lebih seperti pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam hal politik kriminal. Yang ketiga, yaitu tujuan jangka panjang. Tujuan yang ingin dicapai yakni kesejahteraan masyarakat dalam hal politik. Adapun peranan yang dilakukan oleh pemasyarakatan pada tiap tahapan dalam sistem peradilan pidana, antara lain yang pertama, tahap pra-adjudikasi, di mana pada tahap ini pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam tiap proses SPP, khususnya pada tahap pra-adjudikasi yang dilakukan oleh Bapas, Rutan, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Pada tahap ini, Bapas melakukan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang kedua, yaitu terkait peran Rutan dalam tahap pra-adjudikasi. Rumah Tahanan Negara atau Rutan menjalankan perannya dalam memberikan pelayanan pada tahanan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 22 KUHP yang menjelaskan bahwa salah satu jenis penahanan yang dikenakan pada terdakwa adalah penahanan rutan. Maka, rutan memiliki peran strategis dalam perawatan sekaligus pelayanan terhadap tahanan sebagai institusi. Poin yang ketiga yaitu terkait peranan lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. Fungsi dari sistem pemasyarakatan dapat dilihat melalui pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, di mana dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dalam lingkup masyarakat sehingga dapat ikut serta berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan bebas. Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa fungsi lembaga pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat, bersosialisasi kembali, serta ikut ambil bagian dalam berbagai kegiatan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan bebas. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa peranan lembaga pemasyarakatan adalah sebagai sarana pembinaan dan bimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan tersebut diatur dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, serta pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan pembimbingan terhadap warga binaan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pembinaan merupakan salah satu bagian penting dari sistem yang membutuhkan keterlibatan berbagai komponen yang saling berkaitan untuk menghasilkan hasil yang optimal dan mencapai tujuan pemasyarakatan. Poin selanjutnya yaitu implikasi yuridis dan tantangan implementasi sistem baru.
Pemberlakuan KUHP nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara konseptual tidak dapat dipisahkan dari keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, karena keduanya membentuk satu kesatuan paradigma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hubungan antara kedua regulasi ini merepresentasikan reformasi integral, yaitu KUHP baru yang memberikan dasar normatif dan filosofis bagi pemidanaan yang humanis dan restoratif, sementara Undang-Undang Pemasyarakatan menyediakan infrastruktur kelembagaan untuk pelaksanaannya. Dalam tatanan ini, narapidana tidak lagi diposisikan sebagai objek yang dihukum, melainkan sebagai subjek yang dibina dengan tujuan akhir berupa reintegrasi sosial. Pendekatan tersebut mengubah fungsi lembaga pemasyarakatan secara signifikan. Jika sebelumnya lembaga pemasyarakatan berperan dominan sebagai tempat pelaksanaan hukum penjara, maka kini lembaga tersebut bertransformasi menjadi institusi rehabilitatif yang menjalankan fungsi pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pengamanan terhadap warga binaan. Hal ini tercermin dalam pasal 54 KUHP yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai puncak dari sistem pemidanaan. Namun demikian, transformasi normatif ini tidak serta-merta mudah diimplementasikan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama pembimbing kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan, serta kebijakan reintegrasi sosial yang terstruktur, perubahan paradigma ini beresiko menjadi sekedar normatif aspiration, yaitu cita-cita hukum yang belum berdaya guna dalam praktik peradilan pidana. Secara yuridis, perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP nasional membawa implikasi langsung terhadap peran hakim dan kewenangan hakim. Dalam sistem sebelumnya, hakim seringkali terikat pada rumusan normatif yang kaku dan terbatas pada pilihan pidana penjara, pidana denda, ataupun pidana mati. KUHP nasional kini memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi hakim untuk menyesuaikan putusan dengan karakter individu pelaku, motif akibat perbuatan, kondisi sosial ekonomi, serta peluang rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Hal ini membuka kemungkinan terwujudnya keadilan substansif yang lebih kontekstual. Namun, keleluasan tersebut juga menimbulkan potensi disparitas pemidanaan, di mana dua perkara serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda akibat perbedaan penilaian subjektif hakim. Untuk mencegah ketidakpastian hukum, Mahkamah Agung perlu segera menyusun pedoman pemidanaan nasional atau statution guidance yang bersifat normatif dan operasional. Pedoman tersebut seharusnya memuat parameter secara objektif dalam menentukan jenis dan berat sanksi pidana seperti tingkat kesalahan, dampak sosial, serta upaya pemulihan yang telah dilakukan oleh pelaku. Selain peran hakim, kepolisian, dan kejaksaan sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana juga dituntut melakukan adaptasi mendasar. Paradigma baru KUHP menuntut aparat penegak hukum untuk tidak lagi berpikir dalam kerangka retributif yang semata-mata menekankan pada penegakan hukum, melainkan beralih ke kerangka restoratif yang menempatkan penyelesaian konflik sosial dan pemulihan hubungan antar warga sebagai tujuan utama. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan reformasi standar operasional prosedur atau SOP dalam penyidikan dan penuntutan. Kepolisian harus memiliki mekanisme yang jelas dalam mengidentifikasi perkara yang layak diselesaikan melalui keadilan restoratif atau mediasi penal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.
Sementara kejaksaan perlu menyelaraskan kebijakan tersebut dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Koordinasi antara kedua lembaga ini menjadi sangat penting agar penerapan asas ultimum remedium tidak disalahkan serta tetap menjamin hak korban dan kepastian hukum. Namun dari sisi budaya hukum atau legal kultur, adaptasi ini menghadapi tantangan yang serius. Pola pikir aparat penegak hukum masih banyak dipengaruhi oleh paradigma lama, di mana keberhasilan institusi seringkali diukur berdasarkan kuantitas perkara yang ditangani, bukan kualitas penyelesaian konflik yang dicapai. Model penghargaan dan penilaian kerja yang masih berorientasi pada angka penuntutan atau vonis memperkuat kecenderungan represif dibandingkan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan hukum berkelanjutan serta program sosialisasi yang intensif agar seluruh aparat penegak hukum memahami semangat keadilan restoratif sebagai bagian dari kewajiban profesional, bukan sekedar kebijakan yang bersifat temporer. Dari sisi kelembagaan, perlu pula diwaspadai potensi tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan, sebagaimana dapat muncul dari ketentuan pasal 132 KUHP yang menyebutkan bahwa penuntutan dimulai sejak proses penyidikan. Rumusan tersebut apabila tidak dijabarkan secara lebih rinci melalui peraturan pelaksana, berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam pembagian fungsi antara penyidik Polri dan penuntut umum atau kejaksaan. Padahal, salah satu syarat utama penegakan hukum yang efektif adalah adanya diferensiasi fungsional yang jelas antara lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu, pemerintah bersama lembaga-lembaga terkait harus memastikan harmonisasi regulasi pelaksana agar perubahan sistematik dalam KUHP tidak menimbulkan konflik kewenangan baru yang justru bersifat kontraproduktif terhadap efisiensi peradilan pidana. Selain aspek hukum positif, terdapat pula implikasi sosial yang tidak kalah penting, yaitu reorientasi sistem pemidanaan menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif menuntut partisipasi aktif masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan program kerja sosial, pengawasan narapidana, serta penerimaan kembali mantan pelaku tindak pidana ke dalam lingkungan sosial. Namun, dalam realitas sosiologis, stigma terhadap mantan narapidana masih sangat kuat. Banyak di antara mereka mengalami eksklusi sosial, kesulitan memperoleh pekerjaan, serta penolakan sosial yang pada akhirnya meningkatkan resiko residivis. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana yang dicanangkan melalui KUHP nasional hanya akan berhasil apabila diikuti oleh rekonstruksi sosial, yakni perubahan cara pandang masyarakat terhadap pemidanaan dari yang semata-mata menghukum menjadi pemulihan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi KUHP nasional membawa konsekuensi yuridis dan institusional yang sangat luas. Implementasi tersebut menuntut perubahan pada aspek normatif melalui penyusunan pedoman dan regulasi pelaksana, aspek struktural melalui pembenahan sistem dan kelembagaan, serta aspek kultural melalui perubahan nilai dan perilaku aparat penegak hukum maupun masyarakat. Tanpa sinergi di ketiga level tersebut, reformasi yang diusung KUHP nasional berpotensi berhenti pada tataran idealitas normatif semata. Sebaliknya, apabila ketiganya dijalankan secara konsisten, sistem pemidanaan Indonesia dapat benar-benar bertransformasi
menuju sistem hukum pidana yang berkeadilan substansif, efektif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Demikianlah penjelasan saya terkait hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.